Guys, melihatnya pun kena sudi Allah. Guys, temenin aku metik jamur di belakang rumah yuk. Soalnya aku mau masak mie pakai jamur. Sekarang tuh jam 10 lewat guys. Angkosnya ada di sana guys, di balik tebu ini. Wow, banyak jamurnya guys tuh. Aduh. Jamur. Wow. Ini dia guys. Ternyata kalau malam jamurnya tuh lebih banyak guys. Tuh. Siang tadi tuh nggak sebanyak ini. Oh iya, tadi siang tuh aku udah metik guys buat bikin bakso. Dan malam ini aku mau masak sama mie. Tuh, ini kalau di tempatku namanya jamur kelumbuk. Jamur sawit juga. Tadi siang sampai sore hujan deras banget di sini guys. Mungkin karena itu juga malam ini banyak jamur yang tumbuh. Andai aja tadi siang jamurnya sebanyak ini juga guys. Tadi siang mah sedikit. Kok ada suara-suara ya? Kalau mau dipetikin semua kayaknya nanti subuh pun nggak selesai ini guys tuh. Banyak banget. Nggak perlu banyak-banyak sih guys. Melihatnya pun kena sudi Allah. Udah guys, segini aja lagian nggak perlu banyak-banyak, cuman mau masak mie aja. Makasih guys sudah nemenin aku metik jamur. Hari ini aku mau nyari telur burung dan aku diikutin anjing yang bikin aku kaget waktu itu. Assalamualaikum guys, kalian masih ingat sama anjing ini kan? Setelah aku jalan cukup jauh, aku cek lagi ke belakang, ternyata anjingnya udah nggak ada. Hari ini cuacanya terik banget kan guys? Oh iya, aku mau nanya ke kalian, ini daun sintrong atau bukan ya guys? Kemarin aku lihat di beranda ada yang makan daun kayak daun ini. Daun ini tuh sering banget aku temui di sini, tapi aku masih maju mundur gitu buat nyobain, takut salah. Untuk telur burungnya aku nggak nemu satu pun. Padahal aku udah capek loh keliling-keliling. Kemarin tuh aku pernah nemu telur burung di sini, padahal lagi nggak nyari, giliran dicari, nggak ada. Ini aku ada nemu sarangnya doang guys. Sarangnya aja guys, nggak ada telur sama burungnya. Ih, kupu-kupunya cantik banget ya nggak sih, kayak aku. Ada sarangnya lagi guys. Kita cek. Tuh, ada 3. Ya nggak ada guys. Gak ada. Ini aku ada nemu pohon yang buahnya tuh cukup lebat dan aku tertarik banget buat nyobain, kayak seger aja gitu buahnya. Pas aku metik buahnya ternyata banyak banget semut guys, untung aja bukan semut merah. Tuh, kayak seger banget kan? Langsung aja aku mau cobain. Sebelumnya mau aku kupas dulu, soalnya kulitnya tuh berbulu gitu guys. Pas awal aku cobain rasanya tuh hambar, lumayan lah ya. Tapi pas kegigitan kedua itu rasanya kok pahit. Langsung aja aku lepehin guys. Cari makan buat kelomang sampai dikejar anjing. Guys, ada anjing guys. Anjing guys, anjing. Paniklah masam guys. Assalamualaikum guys, jadi hari ini makanan kelomangku tuh habis. Sebelumnya aku kasih tebu. Nah, hari ini aku mau kasih makan talas karena tebu tuh di sini agak susah nyarinya. Karena aku nggak ada talas, jadi aku mau minta ke saudara aja. Tapi sebelum kasih makan kelomang, aku dulu yang mau sarapan guys. Mau sarapan yang satset aja pakai sosis Kenzler Hot. Ini solusi buat yang mau sarapan satset yang pastinya enak dan mengenyangkan. Supaya makin kenyang, aku makannya dipakein roti sama keju kayak gini. Asli sosis Kenzler dimakan sama roti kayak gini enak dan ngenyangin banget. Satset anti ribet, nggak perlu dimasak, bisa langsung disantap. Kalian harus cobain hack sarapan satset paling praktis ini sih guys. Oke, kita ambil dulu talasnya di rumah saudara. Rumahnya lumayan jauh, ada di ujung desa. Aku lewat belakang, lewat jalan perkebunan sawit. Karena kalau lewat jalan perkebunan sawit tuh menurutku lebih cepet aja nyampe nya guys. Ada jamur guys. Tuh jamurnya guys. Tapi ini jamurnya beracun, gak bisa dimakan.
makanan kelomang selain tebu sama talas itu apa lagi ya guys? Rumahnya udah deket. Nah, rumah yang ini nih guys. Tapi aku takut sama anjing. Ada orangnya nggak ya? Tuh talasnya di sini guys. Ternyata di rumah nggak ada orangnya guys, dan kalian lihatlah apa yang terjadi. Guys, ada anjing guys, anjing guys, anjing guys. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Untung aja ada bocil guys. Di sini aku dibantu bocil-bocil ini buat ngusir anjingnya. Ada talas perjuangan banget ya buat dapetin kamu ini sampai dikejar-kejar anjing. Nah, aku ambil talasnya segini nih guys. Untung aja ada 3 bocil tadi guys. Nih udah dapet deh talasnya. Nah, ini talasnya dikupas dulu guys. Nah, talasnya tuh langsung aja ditaruh di tempatnya kayak gini. Aduh, jatuh yang itu. Nah, nanti dia makan sendiri nih guys. Hai. Jika lu tuh mau banget. Hai. Lu jangan so akrab sama gue. Oke guys, kelomangnya dibiarin aja, nanti dia makan sendiri. Dadah. Bonggol pisang kita ubah jadi tepung, dan dari tepungnya ini kita bisa bikin kue yang enak loh guys. Assalamualaikum guys, pisang serba guna banget ya, sampai ke bonggol-bonggolnya pun berguna. Aku nemu jengkol nih guys, nggak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba udah tumbuh aja di sini. Langsung aja aku kutip, soalnya jengkol yang udah tumbuh kayak gini tuh enak banget dijadiin lalapan guys. Tapi buat yang suka-suka aja sih. Kita kembali ke bonggol pisang. Nah, ini aku kupas dulu. Ternyata berat juga ya guys. Bonggol pisangnya kita iris, tapi jangan terlalu tebal biar cepet kering. Soalnya ini nanti bakalan kita jemur guys. Sebelum dijemur, bonggol pisangnya direndam dulu selama semalaman pakai kapur sirih. Aku jemurnya lama banget guys, kalau nggak salah sampai 3 harian. Karena bonggol pisangnya harus benar-benar kering guys. Terakhir, bonggol pisang yang udah kering kita halusin dan jangan lupa disaring ya. Dan ini hasilnya tepung bonggol pisang. Gimana? Kalian tertarik buat bikin tepung bonggol pisang juga nggak nih? Dari tepung bonggol pisang ini kita bisa bikin kue yang enak loh guys. Daily mini vlog rumah pohon tepi sungai. Assalamualaikum guys, hari ini tuh aku mau ngebersihin sekitar rumah pohonku. Habis itu minta bikinin ayunan sama bapak. Kalian lihat deh, rumputnya udah pada panjang-panjang banget kan? Ya karena memang udah lama nggak kita bersihin guys. Tapi sebelum bersih-bersihnya aku mau nyobain ramen hack terbaru nih guys, yang pastinya selalu praktis, cuman 4 bahan aja. Yang pertama 2 bungkus kenzeler bakso hot, terus mie, mayo sama rumput laut. Masukin setengah bumbu ramen ke mangkok, mayo juga, terus 1 bungkus kenzeler bakso hot, tambah air panas 2-3 sendok aja. Lalu diaduk-aduk sampai merata deh. Lanjut masukin mie yang udah diseduh, aduk lagi sampai merata. Dan terakhir tambah sebungkus kenzeler bakso hot sama rumput laut sebagai topping. Dan udah jadi deh guys, bikin ngiler banget kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah enak banget, creamy, gurih, pedes lagi. Tapi pedesan ketika netizen ya nggak sih, canda-canda guys. Udah gitu kenzeler bakso hotnya berdaging banget lagi. Kata aku sih kalian harus nyobain sih guys. Untuk pembelian kalian bisa beli di minimarket atau supermarket terdekat. Pokoknya jangan lupa cobain, ini enak banget. Oke, sekarang kita lanjut buat bersih-bersihnya. Yang pertama aku bersihin dulu rumputnya pakai arit. Di sini siapa yang suka ngarit? Aku. Kayak enak aja ya kan, tapi kalau sebentar aja, kalau lama-lama ya nggak enak, capek ada guys. Itu jatuhnya bukan suka tapi malah sok rajin ya nggak sih. Oke, lanjut, rumputnya kita bakar, menyala rumputku. Dan ini hasilnya, besok-besok kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita bikin ayunannya dulu. Pasti seru banget nih kalau ayunannya udah jadi. Yeay, ayunannya udah jadi guys.
teriak bukan karena takut tinggi, soalnya ayunannya nggak terlalu tinggi kan. Tapi aku tuh malah takut pohonnya patah guys. Kan ngeri juga ya lagi asik-asik ayunan, pohonnya patah. Tapi jangan sampai deh. Pertama kalinya Pita tidur di pinggir sungai. Assalamualaikum guys, aku bukan diusir ya, cuma lagi pengen aja nyoba tidur di pinggir sungai. Pengen nyoba hal baru ya kan. Ini udah ada tenda ala-ala Pita dan peralatan yang aku bawa dari rumah. Oke, videonya aku skip dulu ya, nanti aku lanjutin pas udah malam. Guys, sekarang udah malam dan kalian lihat nih suasana pinggir sungai malam-malam tuh kayak gimana. Oh iya, aku nggak sendiri ya guys, tapi ada Lazy. Walaupun lagi nginep di pinggir sungai, harus tetap skincarean ya guys. Nah, malam ini aku mau pakai retinol mask dari G2G. Aku lagi mulai pakai retinol nih guys, soalnya jerawat dan beruntusan aku jadi lebih cepet hilang pakai retinol. Biasanya skincare retinol juga mahal-mahal kan, tapi G2G retinol mask ini cuma 40 ribuan aja loh guys. Ternyata di sini dingin juga ya. Makan yang anget-anget pasti enak nih. Jadi kita mau masak mie sama telur aja guys. Untuk airnya kita ngambil langsung dari sungai. Udah mateng nih, langsung aja kita makan. Habis makan kita mau lanjut nyari ikan di sungai pakai garpu ini guys. Nah, cara nyari ikannya pakai garpu kalian lihat aja nih di video. Udang lagi. Udang guys. Ya. Ini kita beruntung banget karena ikannya itu lompat ke darat guys. Dapatnya dikit banget guys, nggak apa-apa karena kita buat seru-seruan aja kok. Karena ini udah larut malam, jadi kita mau lanjut tidur. Untungnya nggak banyak nyamuk guys. Gak kerasa udah pagi aja nih. Kalian lihat di muka aku ini hasil pakai retinol G2G semalam nih guys. Dalam semalam aja tekstur di muka aku udah lumayan halus dan jadi lebih glowing kan. Oh iya, pagi ini aku mau beres-beres buat pulang ke rumah ya guys, nggak di sini lagi. Pokoknya tadi malam tuh tidurnya nyenyak banget. Gak ada tuh kejadian yang aneh-aneh atau yang bikin gak nyaman. Pokoknya seru guys. Mencari pisang hutan dan tutut sama ketemu jamur di balik rerumputan. Assalamualaikum guys, karena besok kita akan berpetualang cukup jauh, jadi aku tidurnya lebih awal daripada biasanya. Tapi karena malam ini jadwalnya aku eksfoliasi, jadi aku mau eksfoliasi dulu pakai G2G Peeling Solution ini guys. Walaupun warnanya agak ngeri gitu, tapi dia wangi strawberry guys. Dan dalam 60 detik aja bisa bikin glowing. Nah, ini udah pagi, waktunya kita berpetualang. Nah, yang pertama pagi ini tuh kita mau nyari pisang hutan dulu guys. Ini nih pisang hutannya udah ketemu, tapi sayangnya belum berbuah, jadi kita ambil umbutnya aja deh. Sebelum kita tebang dan ambil umbutnya, tadi batangnya udah kita kupas-kupas dulu ya guys. Nggak sampai situ aja, ini kita kupas lagi. Dan umbut yang sebenarnya tuh sekecil ini. Batang pisangnya tadi memang masih kecil sih. Oke, kita lanjut cari pisang hutannya lagi. Nah, ini ada pisang hutan yang udah berbuah, tapi sayangnya masih belum mateng. Jadi buahnya tuh harus kita simpan dulu guys. Di sini kita juga ngambil umbut kayak tadi guys. Sebenarnya kita belum mau pulang ke pondok, tapi kita mau nyari tutut dulu. Tapi karena cuaca lagi terik banget, nanti tututnya gak kelihatan, jadi kita pulang ke pondok dulu guys. Nyari tututnya nanti sore aja pas sudah gak terik. Nah, ini udah sore, lanjut kita nyari tutut. Kita udah nyampe guys. Baru nyampe di anak sungai langsung nemu tututnya dong. Tapi memang ukurannya tuh gak terlalu besar ya guys. Kalau kalian masih ingat, ini tuh anak sungai yang pas kita nyuci lengkuas kemarin itu loh guys. Tuh guys, tuh. Wow.
Pas mau pindah ke hulu sungai, aku menemukan harta karun guys. Ini nih harta karunnya, yaitu jamur di balik rerumputan. Langsung aja aku petik jamurnya dan sementara aku taruh di toples dulu. Kalau di tempat kalian jamur ini namanya apa guys? Udah penuh aja nih toples tapi sama jamur. Nah lanjut aku pindahin ke keranjang. Kenapa nggak dari tadi aja jamurnya taruh di keranjang? Karena tadi keranjangnya sama emak, sedangkan emak udah duluan ke hulu sungai dan aku metikin jamur. Alhamdulillah dapet tututnya hampir penuh satu toples. Berhubung udah sore, kita lanjut pulang guys. Nah nggak kerasa udah berganti hari lagi ya. Setelah kemarin lusa aku eksfoliasi, nah hari ini aku mau eksfoliasi lagi. Karena ini dipakainya 2 hari sekali ya. Sambil nunggu buat dibilas, aku makan kue bikinan emak. Dan ini pas udah selesai aku bilas. Sempat ragu bikin olahan ini karena kayak masa sih kelapa dijadiin lauk, bakal gimana rasanya guys. Assalamualaikum guys, aku dikasih tahu makku katanya kelapa itu bisa diolah jadi lauk. Aku pas denger itu terkaget-kaget dong. Kayak emang mak nggak bercanda kan? Kata makku rasanya enak guys, tapi kok di pikiran aku nggak enak ya. Tapi aku penasaran juga sih, jadi yuk kita coba bikin guys. Kalau kalian udah pernah cobain belum guys kelapa dimasak? Ini masaknya simple banget. Kayak apa ya ini guys? Gimana ya guys rasanya? Mari kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasanya tuh kayak umbut guys, enak. Ini dimakan sama sambal terasi, pasti makin enak guys. Enak. Apa aja kegiatan Pita selama di kebun? Assalamualaikum guys, pagi ini aku mau mandi sekalian nyuci. Nah kalau di kebun kita mandi sama nyucinya itu selalu di sungai. Soalnya kita belum punya sumur guys. Sebenarnya enak sih mandi sama nyuci di sungai, tapi ada yang gak enaknya, yaitu posisinya itu jauh dari pondok kita. Terus jalannya itu licin, apalagi habis hujan, licin banget. Dan seperti biasa sebelum mandi aku mau nyuci dulu. Oke, nyucinya udah selesai, lanjut aku mandi. Kalian tahu nggak? Enggak kan guys? Sebenarnya di sini tuh aku takut buat nyebur, soalnya tempatnya agak seram ya nggak sih? Yang pertama aku takutin pas aku nyebur ada yang lari, terus takut banyak duri. Emang pikiran aku sih yang suka kemana-mana. Padahal nggak ada apa-apa kan ya. Jangan kalian kira aku tuh nggak takut. Selama di sini aku tuh sering celingak-celinguk. Kita tuh kalau lagi takut sering ngerasa ada yang ngeliatin kan guys. Padahal mah nggak ada. Daily Vlog Pita edisi musim kemarau. Assalamualaikum guys. Jadi sore ini aku mau mandi sungai dan kalian tahu nggak? Enggak ya. Jadi aku bawa mie buat nanti aku makan mentah-mentah di sungai. Dan pas nyampe di sungai ternyata sungainya udah kayak pasar guys. Tapi nggak aku videoin karena orang-orang lagi mandi kan ya. Masa aku videoin sih? Ini aku mandinya di tempat paling sepi, paling ujung. Padahal aku sengajain mandinya itu pas udah mau maghrib, tapi ternyata tetap aja rame guys. Mari kita makan. Makan mie. Tanggung. Sebelumnya tuh, tak apalah. Kenapa makanan yang enak kebanyakan nggak sehat guys? Bismillah, kayak ini nih. Sampahnya kita bawa pulang ya guys. Jangan sampai ada yang bilang, ih kok buang sampahnya di sungai. Enggak, kita bawa ke rumah. Udah gelap nih guys, kita pulang yuk sebelum ada Mbak Kunti. Nah ini pas malamnya di desaku kan lagi ada acara resepsi pernikahan. Aku nyari bakso tapi nggak ada, jadi aku beli sosis aja guys. Harganya 1000-an aja. Hari keempat di Jakarta, Pita ngapain aja? Assalamualaikum guys, ini hari keempat aku di Jakarta. Vlog hari ketiga itu udah aku upload ya guys. Untuk hari pertama sama kedua itu nggak ada vlognya karena kita nggak kemana-mana. Bukan nggak kemana-mana sih, lebih tepatnya kita nggak main karena kita istirahat dulu guys. Nah untuk sore ini kita tuh mau nyari makan dulu. Aku kira mau makan di warung-warung gitu kan, ternyata bukan. Nggak lupa tiktokan dulu, pokoknya di mana-mana tiktokan buat kenangan ya kan. Kita mau makan ini guys, ramen. Aku belum pernah nyoba ini karena
karena aku nggak bisa pakai sumpit. Jadi di sini aku pakai garpu guys. Ini telurnya enak banget. Dan sudah selesai makan ramennya. Kalau yang ini aku nggak tahu namanya apa guys. Tapi untuk rasanya enak semua. Habis makan kita tuh pulang dulu karena aku ngantuk banget. Soalnya sebelum pergi tadi tuh aku minum obat mabuk dulu guys. Jadinya ngantuk berat deh. Nah pas malamnya kita keluar lagi. Kalian tahu nggak kita mau kemana nggak kan? Jadi kita mau nonton film Togut. Togut atau apa sih? Itulah pokoknya guys. Nah menurutku untuk filmnya itu nggak yang serem-serem banget gitu. Sekali lagi ini tuh menurutku ya guys. Jadi cocok deh buat kalian yang pengen nonton film hantu tapi takut. Hari kelima di Jakarta, kita ngapain aja? Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau ke Taman Mini. Kita berangkat pas cuacanya tuh lagi terik-teriknya. Yeay, udah nyampe. Langsung aja kita muter-muter dulu naik ini. Apa nih namanya guys? Ada kereta gantung guys. Nanti deh naik kereta gantung kita muter-muter dulu. Di sini kita mau main skuter dulu guys. Dulu aku pernah sih sekali main skuter. Yuhu, seru banget. Selesai guys, waktunya udah habis. Apa ngiter bisa jadi pinter? Ya udah deh kita ngiter lagi guys. Entahlah berapa kali kita ngiter, pokoknya kita ngiter terus karena belum tahu mau kemana guys. Mau naik kereta gantung nggak jadi, soalnya ini panas pol, nggak tahan. Dan akhirnya kita kesini. Lihat-lihat aja ya, jangan dibawa pulang. Habis dari sini kita muter-muter lagi guys. Ini buah apa guys? Kalian tahu nggak? Bisa dimakan nggak ya? Pengen naik kereta gantung tapi panas banget. Ya udah deh kita makan aja ya guys. Habis muter-muter isi tenaga dulu. Kromboloni. Dulu aku pernah nyobain tapi versi palsunya harga 8.000 dan rasanya ya gitulah. Soalnya di desa nggak ada jualan kromboloni yang asli guys. Kromboloni yang ini enak banget. Ekspresinya emang datar tapi dalam hati ini enak banget, tolong. Pengen teriak tapi ya malu ya kan kalau teriak di sini. Itu beda. Ya Allah, lihat petanya. Enggak. Makaron. Cuci tangan dulu soalnya tadi aku belepotan banget. Lanjut sekarang kita mau beli es krim. Pas banget cuacanya lagi tarik-tariknya nih. Tapi nggak habis sama aku karena udah kenyang guys. Dan sampai di sini dulu kita mau pulang. Dadah. Hari ke-6 di Jakarta, kita ngapain aja? Assalamualaikum guys. Jadi ini hari ke-6 aku di Jakarta dan besok tuh aku udah pulang ke Bengkulu. Nah hari ini yang pertama kita mau ke Monas. Itu tuh guys, masuk yuk. Ya sayang banget kita terlambat, ternyata udah ditutup guys. Kita nyampe sini tuh kurang lebih jam 4 sore. Gak apa-apa deh guys, kita cari oleh-oleh aja yuk. Tapi sumpah sebenarnya aku sedih sih. Soalnya besok kalau mau kesini lagi tuh udah gak bisa. Besok kita udah pulang guys. Gak lupa bawa oleh-oleh. Nah yang pertama aku beli baju sama gantungan kunci. Di sini kita tuh mau nyari oleh-oleh makanan susah banget guys, dari tadi belum dapet. Jadinya kita mampir ke Bundaran HI dulu buat foto-foto. Tapi di sini aku nggak sempat bikin banyak video soalnya buru-buru guys. Alhamdulillah malamnya kita dapat nih guys tempat beli oleh-olehnya. Banyak banget sampai bingung aku mau beli yang mana. Soalnya aku nyarinya lemaknya banyaknya murah. Nah aku beli oleh-olehnya segini, langsung aja kita bayar. Segini tuh kalau nggak salah aku habis 283.000 deh guys. Yuk kita bikin jelly dari daun murbei. Bau. Assalamualaikum guys. Jadi kemarin tuh aku ada lihat video orang Cina gitu bikin jelly dari daun murbei. Aku penasaran banget guys, emang iya bisa dibikin jelly? Kalau aku lihat cara bikinnya nggak terlalu susah sih guys, tapi prosesnya lumayan lama. Daun murbeinya aku potong-potong dulu supaya nanti mudah dihalusin. Pas ngehalusinnya ini aku kasih air ya guys. Selanjutnya daun murbei yang udah aku halusin tadi aku saring dan dibuang ampasnya. Nah aku sisihkan dulu ya guys. Siapin daun pisang yang udah kering terus dibakar, kasih air dan disaring. Aku campur sama air daun murbei tadi. Ini aku bikin dua guys,
ada yang dimasak sampai mendidih dan ada yang enggak. Sebelah kiri nggak dimasak dan sebelah kanan yang dimasak ya guys. Kira-kira nanti yang berhasil yang mana ya? Katanya ini didiamin aja seharian, tapi sehari kok masih belum jadi jelly ya guys. Aku tunggu 2 hari masih nggak jadi, 3 hari pun masih nggak jadi. Tuh kalian lihat nggak ada bentuk-bentuk jellynya guys, cair banget, mana bau lagi. Ya gagal guys, apa ya salahnya?